Ada wagi satu hadis orang mereka Nabi tak pernah zikir, tak ingat ke Allah Subhanahu wa taala, maka artinya mereka bisa qaswatul qalbi, bisa mengalami kerasnya hati. Hati mereka pun keras, abid-abid mate. Itu maqasad qulubuhum ijrazakin Al-Quran. Kalau hati ini sudah mengeras, mereka repot. Belain saya rabui pun tak medus, tak medi. Dikandani masih kiai nampak diterdiakan toyo dan kiai pun dimawon, kadang-kadang boten sakit karena hati ini pun mati, hati ini pun keras. Nah, untuk mengeraskan hati itu maka salah satunya adalah zikrullah juga, atau menyebut orang yang suka menyebut Allah, atau mengingat orang yang suka mengingat Allah. Yaitu para anbiya, khususnya kanjeng Nabi Muhammad SAW dan segenap para nabi rasul, juga para sahabat, ahlu baitih, juga para ulama sebagai warathatul anbiya dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan inda dzikri shalih tanzilur rahmah. Ketika kita mau menyebut nama orang yang soleh, maka rahmat kasih sayang Allah akan turun. Jadi yang paling utama adalah mengingat Allah, menyebut nama Allah. Kalau kita mau menambahi dengan menyebut orang yang sering menyebut nama Allah, mengingat orang yang sering mengingat Allah, gini para ulama, para alim, para anbiya dan seterusnya, puncaknya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita menyebut nama orang yang soleh satu saja, inda dzikri soleh tanzilur rahmah, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan malam nikah kami kebetulan di Glenmore punya majelis yang bernama Asma Badar. Asma Badar nikah, asma itu artinya nama-nama, asma ashabi Badar, asma ahli Badar, asalnya asma'u ahli Badar, nama-nama ahlu Badar atau sahabat Badar, yaitu sahabat atau orang yang berjuang di jalan Allah melalui perang Badar. Cuman menoreng mecuran mereka lanceng-lanceng tak bisa, jadi asma Badar dan asma Badar, nama-nama sahabat yang perang di dalam perang Badar. Kenapa mereka beda kitab mereka saya nyama Saifun Nasr mereka kitab yang dikarang oleh Sayyid Ibrahim bin Idris As-Sanusi. Mereka kitab mereka syair berupa nazaman, berupa syair-syair, ada berapa ribu bait. Mereka nama bidang Afrika Utara, kitab mereka dijadikan bacaan oleh pengikut Thariqat As-Sanusiyah. Jadi ada 264 bait syair. Jadi mereka nang Afrika Utara mereka biasa dibaca oleh mereka yang mengikuti Thariqat As-Sanusiyah. Nah, kitab Saifun Nasr mereka dibawa ke Indonesia, wakilah wallahu a'lam kalau tidak salah yang membawa ke Indonesia atau salah satunya mereka adalah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, semakama semak sareng Sunan Maulana Malik Ibrahim, semakama persis di sebelah kanan Masjid Jami' Gresik. Mereka setiap tahun haul beliau Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik mereka Masya Allah membludak orang dari Jakarta, dari luar Jawa, bahkan dari luar negeri, negara Timur Tengah banyak sehadir. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik mereka merupakan guru dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Sami setiap haul Habib Soleh Tanggul rame orang di puluhan bis rombongan dari Jakarta, dari Ka'mah. Habib Soleh Tanggul punya guru Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik adik guru kena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sengarang Simtud Durar, sengarang Maulid Al-Habsyi. 3 rantai ini dari jadi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya santri Habib
Abu Bakar As-Sigaf Gresik, punya Habib Abu Bakar, punya santri Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Ketiga-tiganya nega subhanallah banyak karomah, banyak masya Allah kemuliaan. Bahkan setiap tahun Kiburu nega Solo digelar hal Habib Ali bin Muhammad Al-Hamshi Sengarang Simtuduror Solo. Karena pandemi nega, tapi kan banyak boy orang sehat, meskipun keluarga mengumumkan ini hal khusus keluarga, tapi masih banyak orang rombongan dari Banyuwangi, dari Genteng nega berdasar rombongan. Setiap tahun ratusan ribu orang hadir di hall Habib Ali Solo. Setiap tahun ribuan orang hadir di hall Habib Abu Bakar As-Sigaf Gresik. Ribuan orang juga setiap tahun hadir di hall Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Lah, mereka para hadirin ini mengisyarahkan bahwa orang-orang yang besar, kenapa mereka kita ingat-ingat, kenapa mereka diholi, kenapa kita hadir di haul mereka, karena kita ingat jasa mereka yang begitu besar dalam dakwah Islam. Orang hadir haul benina-napa oleh barokah. Pertama, ingin mengetahui sejarah orang-orang besar, orang-orang soleh. Yang kedua, lalu ingin kalau bisa kita menerapkan, maka tak saja 1% saja kita bisa meniru amal-amal beliau. Ini sudah merupakan sesuatu yang membanggakan. Terus yang ketiga, mohon barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW ada al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu salah satunya terletak pada para pembesar kalian, para ulama kalian. Jadi ulama-ulama ini Allah meletakkan barokah kepada mereka. Kalau kita mau bertabarruk, maka Allah juga akan menyisihkan sedikit dari barokah yang diberikan Allah kepada mereka untuk diturunkan kepada kita yang mau bertabarruk kepada mereka, bertawassul kepada mereka. Nah, mereka para hadirin sahabat Badar. Kenapa sahabat Badar sampai Imam Ibrahim bin Idris As-Sanusi mengarang kitab Saifun Nasr? Karena sahabat Badar mereka orang komunitas yang paling hebat dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka sahabat Badar. Semua sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan 10 orang al-mubasysyirina bil jannah yang dijamin masuk surga oleh Allah, semua ikut perang Badar. Dan orang yang pernah, ada seorang sahabat yang bernama Hatim atau siapa saya lupa, mereka pernah dianggap berkhianat kepada Nabi Muhammad, dianggap berkhianat dari agama Islam. Lalu Sayyidina Umar mereka datang ke kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, belum teruk, saya ingin menggal lehernya karena ini orang Islam berkhianat. Ya larang sareng kanjeng Nabi, lah Allah Subhanahu, karena dua laqad adraka badran. Sahabat dia Hatim ini meskipun dia sekarang bermaksiat, tapi dia pernah dan ikut langsung di perang Badar. Orang yang bermaksiat, yang berkhianat, tapi oleh Nabi Muhammad masih dibela dan dikatakan dijamin orang ini akan masuk, sudah dicatat sebagai ahli surga. Jadi sahabat Badar mereka orang komunitas yang paling hebat. Kenapa? Karena perang Badar mereka adalah perang pertama yang dialami oleh umat Islam. Sehingga nasib umat Islam, nasib agama Islam mereka tergantung di perang Badar. Mana binang perang Badar dengan umat Islam kalah, maka habislah Islam. Islam bukan hanya tidak akan berkembang, bahkan Islam akan habis. Na'udzubillah. Tapi makanya berterasa dengan Nabi melihat orang Quraisy, orang seribu banyak enggak seribu lebih, sedangkan umat Islam cuma 313. Dan Nabi nangis ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kepada Muhammad, ini adalah ujian bagi umat Islam, orang yang iman kepada saya, iman kepadamu, apakah dia masih mau mengikuti perintahku? Secara akal kamu kalah, tapi jangan khawatir, engkau tak dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah.
Karena berapa banyak golongan orang yang sedikit tapi bisa mengalahkan golongan yang lebih banyak, yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menolong mereka dengan mengirimkan banyak malaikat, dan akhirnya umat Islam mengalami kemenangan. Inilah titik awal dari kejayaan Islam, karena Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam dalam perang Badar. Nah, karena inilah orang yang terjun langsung di peperangan pertama yang dialami umat Islam, maka Allah menaikkan derajatnya menjadi kumpulan orang-orang yang hebat, yang sudah dijamin i'malu ma syi'tum fa dhunubukum lam tu'dadi. Allah sudah menghapus semua dosa-dosa kalian dan Allah sudah mencatat sebagai ahlu surga. Mudah-mudahan mereka sekedar muqaddimah tentang majlis asma ashabi Badr atau asma Badar. Mereka menabikan Pasuruan sehingga pondok Kiai Hamid mereka asma Badar mereka dibaca, sarang juga sarang kerabat-kerabat yang di sana, penakan-penakan Kiai Hamid mereka dibaca biasanya tiap malam Selasa. Tidak harus, tapi sudah menjadi kebiasaan. Sehingga Glenmore juga kita menggelar asma Badar mereka setiap 2 minggu sekali, setiap malam Selasa. Dan alhamdulillah semakin majelis mereka cuma kira-kira 10%, tak banyak anggotanya sekitar 70-an, tapi yang penting bisa istiqomah. Sedikit banyak dari jumlah tidak penting, yang penting istiqomahnya. Semoga keberkahan para sahabat Badar Allah akan tularkan kepada kita, sehingga mudah-mudahan benar-benar jenengan ibaringin barokah ibadah, barokah ilmu, barokah amal, barokah anak turun kita, barokah rezeki kita, dan barokah pada setiap nikmat yang Allah turunkan kepada kita juga keluarga kita. Demikian, al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ij'al wa sallim wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim wa ma halana min qawli la ilaha illallah wa subhana wa subhana rabbihi wa ma kunna ya Allah wa ma sallallahu محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى كتب حضرة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حضرة أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين وعلينا وهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا حضر الأسرار أحمد، سمعنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، لسيدنا حبيب أبو بكر بن سالم، لسيدنا حبيب محمد بن علي بعلوي، ولسيدنا حبيب عبد الله بن علوي بن أحمد الهندس وأحمد رتب، وإلى حبيب عبد الرحمن بيت سلام متعزل، وإلى أبي علي بن أحمد البصري، وإلى أبي بشيري، ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من فار النيران. اللهم اجعل ذلك فداء لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، وعتقا لهم من النار، وحجابا لهم من النار. اللهم يا باسل المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا أصحاب أهل بدر، إنا نتوسل بكم إلى ربكم في قضاء حاجاتنا يا الله. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارضف بنا والمسلمين
واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.